Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zainak-Sari, biasa dipanggil Rahma. Saya sini sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan membahas tentang ekosistem alami di lahan gambut. Yang mana sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu ya anggota saya. Yang pertama ada Khairul Ihsan, yaitu dia sebagai pemateri 1, dan Reno Febriansa sebagai pemateri 2, Ilham Yusuf Nugroho sebagai pemateri 3, dan Raihan Asadal akan membawakan materi yang keempat, dan saya sendiri akan membawakan materi yang kelima. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan. Saya materi pertama yang akan menyampaikan materi dengan judul luasan dan penyebaran gambut. Total luas ekosistem gambut global diperkirakan sekitar 400 juta hektar atau mungkin bisa lebih. Namun nilai ini bervariasi tergantung cara definisi ekosistem gambut dan cara perhitungannya. Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 15 juta hektar lahan gambut yang sekitar 70% dari total luas hutan gambut tropis dunia. Baiklah, di sini saya Reno Febriansyah akan menjadi pemateri yang kedua. Saya di sini akan menjelaskan peran penting flora dan fauna. Yang pertama, flora. Tanam-tanaman berperan penting dalam ekosistem lahan gambut, terutama adalah sphagnum. Dia berfungsi sebagai penjaga kelembapan tanah dan pembentukan lapisan gambut itu sendiri. Yang kedua, ada fauna. Fauna berfungsi sebagai penyerbuk alami, pengendalian hama, dan lain sebagainya. Contoh-contoh flora yang pertama ada Maleleuca, yaitu cajeput. Yang kedua ada Wistenia, yaitu mahoni. Yang ketiga ada tumbuhan utama di lahan gambut yang telah saya jelaskan tadi, yaitu sphagnum. Dia lumut gambut. Lalu ada tanaman air yang keempat, yaitu Nymphaea yang teratai. Lalu ada jenis-jenis fauna. Fauna terdiri dari banyak jenis. Yang pertama ada mamalia. Mamalia di lahan gambut ada yang pertama harimau Sumatera yang bernama Latin Panthera tigris sumatrae. Yang kedua ada orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan. Orangutan Sumatera bernama Latin Pongo abeli dan orangutan Kalimantan bernama Latin Pongo pygmaeus. Yang ketiga ada hewan yang hampir punah namun berdomisili di hutan gambut, yaitu tapir yang mempunyai nama Latin Tapirus indicus. Lalu ada juga jenis burung-burungan. Burung-burungan ini berfungsi sebagai memperkaya keanekaragaman satwa di lahan gambut. Ada burung yang indah dilihat, yang suaranya bagus untuk didengar, dan berbagai jenis lainnya. Tapi yang berperan penting sebagai pengendalian hama adalah dari famili Stichiriformes, yaitu burung hantu. Selanjutnya ada reptil dan amfibi, yaitu kura-kura, katak, lalu salamander, dan reptil itu adalah buaya muara yang biasanya mempunyai nama Latin Crocodilus porosus. Dan selanjutnya yang terakhir ada antropoda. Antropoda ini mempunyai banyak klasifikasi, namun yang menjadi intinya adalah insekta, yaitu keluarga serangga-seranggahan. Contohnya adalah kupu-kupu, lebah, dan rayap. Baik, perkenalkan, nama saya Ilham Yusuf Nugroho. Saya menjadi pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak kerusakan di lahan gambut. Nomor 1 itu ada emisi gas rumah kaca. Ketika lahan gambut itu dibuka, dibakar atau dikeringkan untuk menjadi suatu lahan pertanian,
emisi gas rumah kacanya itu akan keluar sebagai bentuk karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dan gas-gas rumah kaca lainnya. Selanjutnya yang kedua itu ada kehilangan keanekaragaman hayati. Seperti yang kita tahu, hutan gambut mengundang banyak sekali flora dan fauna yang sangat langka. Dan apabila hutan gambut itu rusak, maka dampaknya flora dan fauna itu akan binasa. Selanjutnya nomor 3, itu tentang penurunan kualitas air. Kerusakan pada lahan gambut dapat mengakibatkan penurunan kualitas air seperti terjadinya banjir, kekeringan yang lebih intens, dan merusak pola aliran-aliran air yang ada di sungai dan pesisirnya. Saya adalah pemateri yang keempat. Nama saya Muhammad Rayana Sadar, dan saya di sini akan melanjutkan dampak-dampak atau akibat dari pembukaan lahan gambut. Dampak yang selanjutnya, tanah menjadi amblas atau erosi, yang dimana tanah amblas ini yaitu mengikis atau terjadinya longsor karena struktur tanah gambut atau gambut itu yaitu airnya berenang. Apabila air mengering, maka tanah tersebut akan berubah skala bentuknya ataupun kandungan yang ada di dalamnya. Terus untuk yang selanjutnya, kriteria ekonomi atau sosial, yang dimana tanah gambut ini sangat penting bagi penduduk sekitar wilayah tersebut, yang mana apabila mereka mencari atau menghasilkan uang atau mencari nafkah untuk bernelayan seperti memancing, mencari ikan di hutan gambut tersebut, pasti mereka akan merasa kehilangan tempat pencarian rezeki ataupun entah bagaimana untuk mencari ikan untuk mereka memenuhi kebutuhan tersebut atau mencari rezekinya. Terus yang selanjutnya dampaknya kebakaran, yang dimana hutan gambut ini apabila sudah kering dia akan mudah terbakar. Dan mudah terbakar, habis itu zat yang digandungkan asapnya itu mengandung zat asam atau bakteri, yang dimana akan menyebabkan ekosistem air rusak karena abu itu bisa hanyut dalam air dan mencemarkan ekosistem air. Di sini saya akan membawakan materi yang kelima, yaitu tentang peluang untuk perkebunan kelapa sawit. Di kelapa sawit sendiri itu bisa ditanami kelapa sawit, namun harus memperhatikan beberapa aspek dari kehidupan, dari cara pengolahannya maksudnya ya. Yang pertama itu tidak membuka lahan secara keseluruhan. Tujuannya untuk agar flora dan fauna yang langka akan terjaga dan tidak punah, contohnya orang hutan dan lain sebagainya. Yang kedua, mengimplementasikan atau secara alami gitu kita membuat irigasi agar tidak terjadi pengeringan saat pembukaan lahan gambut. Yang ketiga, ada restorasi lahan gambut. Restorasi ini adalah memperbaiki kerusakan yang ada di lahan gambut, terutama dalam sistem perairan. Yang keempat, yaitu ada memperhatikan aspek sosial masyarakat, yang mana masyarakat ini harus mendapatkan atau merasakan tentang dampak positifnya, yang terutama yaitu entah itu tentang peluang untuk mereka mendapatkan pekerjaan atau lain sebagainya. Nah, itu tadi sedikit dari penjelasan saya tentang peluang dari lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit.
Baik, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu pentingnya untuk kita menjaga kelestarian lahan gambut ataupun untuk para planters ke depan yang ingin mengelola lebih lanjut perkebunan kelapa sawit terutama di lahan gambut harus berhati-hati ya agar tidak menimbulkan dampak negatif dan merugikan masyarakat bangsa dan negara gitu.